Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meringankan langkah bertalabul ilmi syar'i. Berharap kita semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada sesama umat Islam. Mudah-mudahan kita semakin meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian Allah muliakan, pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan mengkaji sebuah tematik yang disampaikan oleh panitia, yaitu mewaspadai bahaya penyakit ain dan sihir. Jemaah sekalian muliakan, tema kajian pada kesempatan ini insyaallah kita akan mengambil dari buku yang saya tulis, judulnya Sembuh dengan Ruqyah. Ini ya Bu ya. Ada dua sub pokok pembahasan di buku ini, yaitu terkait dengan mewaspadai penyakit ain, dan ini ada tambahan adalah sihir. Nah, jemaah sekalian, kenapa ada bahasa mewaspadai? Berarti sebelum kena berusaha untuk menghindari, atau cara-cara menangkal agar tidak terkena ain dan sihir. Kalaupun nanti sudah kena, apa solusinya? Nah, jemaah sekalian, di antara penyakit yang sangat dikhawatirkan oleh para salafus soleh, apalagi orang-orang Arab, itu sangat takut terhadap ain dan sihir. Saya sering ketemu para masyayikh, para ustadz-ustadz orang-orang Arab itu, kalau datang ke Indonesia itu agak doanya memang kencang dia. Takut kena sihir, takut terkena ain. Jadi ain itu lebih dahsyat daripada sihir. Kalau sihir ada niat untuk mengirimnya, ya Bu ya, ada niat untuk mengirim dan melakukan tindakan-tindakan tertentu. Tapi kalau ain tanpa niat untuk mengirim, tidak ada niat, tidak ada tindakan-tindakan berusaha menyakiti saudaranya, malah justru ain itu lebih berbahaya. Ya, nah kita lihat perbedaan antara ain dan sihir, dan nanti apa tanda-tandanya dan solusinya seperti apa. Nah, jemaah sekalian muliakan, sihir dan ain. Nah, sekarang kita awali dengan ain. Di dalam buku yang saya tulis ini ada beberapa dalil dari Quran dan Sunnah pembahasan tentang ain. Nah, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ainu haqqun. Penyakit ain itu benar adanya. Artinya bukan rekayasa, benar-benar ada. Ini Nabi yang mengatakan. Nabi yang mengatakan bahwa al-ainu haqqun. Penyakit ain itu benar adanya. Nah,
Lau kana syai'un, andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ailah yang bisa melalui takdir. Nah, sekali lagi bahwa andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ailah yang bisa mendahulinya. Artinya ain itu dahsyat sekali. Orang yang rumah tangganya sakinah, mawadah warahmah, dengan asbab ain hancur. Nah, beberapa tokoh pabrik, selebgram dan artis beberapa hari ini saya ketemu dan belum mengatakan, Ustadz, setelah saya upload tentang keluarga saya, ada saja masalah saya dan istri saya. Pingin minta cerai, sakit-sakitan, nggak kunjung sembuh, nggak kunjung selesai masalah. Nah, setelah saya berhenti upload, kemudian beliau ini public figure, saya lihat IG-nya 9 juta lebih gitu followers. Kalau YouTube-nya, masya Allah gitu. Saya lihat ininya termasuk beliau kaya raya gitu. Nah, cuma semuliakan, saya lihat sebulan itu penghasilan sekitar ratusan miliar. Nah, ini ratusan miliar. Jadi biasanya kegiatan sehari-hari diri beliau dan istri dan anaknya selalu diupload. Ternyata efeknya begitu dahsyat dan tajam. Istrinya minta cerai, istrinya sakit-sakitan, macam-macam. Nah, dia bilang ke saya baru beberapa hari yang lalu. Setelah saya tahu ternyata efek daripada dahsyatnya ain, akhirnya saya berhenti. Berhenti mengupload kebahagiaan bersama keluarga. Dan menurut ahli psikolog bahwa orang yang mengupload kebahagiaan dan menampakkan kebahagiaan bersama pasangannya di medsos menunjukkan dia tidak bahagia. Menurut pengalaman saya pribadi, ternyata ingin menunjukkan di medsos itu mereka bahagia, ternyata di balik itu adalah mereka rapuh, mereka adalah goncang dan sulit untuk bahagia tadi. Tapi di medsos bahagianya masya Allah, dunia itu milik berdua gitu. Baik. Nah, coba semuliakan. Akhirnya beliau berhenti tadi. Nah, jadi ain itu kata Nabi Sallam, al-ainu hakun. Penyakit ain itu benar adanya. Nah, kemudian saya tulis di buku yang saya ini banyak dalil-dalilnya terkait dengan masalah ain, bahaya penyakit ain itu. Nah, kemudian Nabi SAW pun mengatakan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis ini derajatnya hasan, tidak sampai ke sahih dan tidak ada dalam Sahih Bukhari, adanya di kitab ada mufrad. Kita ambil dari situ. Nabi SAW mengatakan, aktsaru may yamut min ummati ba'da qadarillah wa qad'ihi al-ain. Terbanyak umatku meninggal. Ini yang meninggal, Bu, perhatikan. Aktsaru, terbanyak umatku meninggal setelah aktsaru may yamut, terbanyak umat meninggal. Perhatikan hadisnya, Bu. Ummati, dari umatku, berarti kan seluruh umat Nabi di Arab, di Timur Tengah, Timur Barat, Timur berapa gitu. Indonesia pun termasuk umat Rasulullah SAW. Mayyamut, yang meninggal adalah karena ain. Ain itu berbahaya. Ya, yang meninggal aja terbanyak karena ain. Bagaimana dengan yang stroke? Bagaimana dengan yang sakit? Bagaimana yang kena jantungan? Bagaimana dengan yang kena penyakit yang aneh-aneh tadi? Ini yang meninggal, gimana dia yang sakit? Jadi lebih dari separuh yang masuk rumah sakit itu kemungkinan ain. Ini Nabi yang mengatakan. Nah, kalau aksar berarti kan tingkat lebih kan gitu. Lebih dari 50. Nah, kira-kira di ibu ada nggak yang terindikasi penyakit ain kan? Wallah ya, Bu. Ya.
Nah, kemudian di hadis-hadis lain itu banyak sekali yang kita tampilkan di sini. Hadis-hadisnya cukup mewakili itu. Jadi hadisnya tidak banyak tentang masalah ain. Nah, jemaah muliakan, ain ini berbeda cara kerjanya dengan sihir. Nanti saya akan jelaskan, Bu ya. Kalau ain itu, kalau sihir ada effort untuk mencelakai saudaranya. Langkah-langkahnya datang ke dukun. Kalau terkadang dia bisa sendiri. Nanti kita jelaskan tentang sihir ya, Bu. Nah, ada ini. Sementara ain ini tanpa mereka berdoa, tanpa mereka mengirim, nah secara spontanitas. Nah, sumber dari mana ain ini? Saya jelaskan di buku ini ada dua. Itu jelaskan Ibnu Qayyim. Yang pertama, pandangan hasad. Pandangan dari hati yang kotor. Jadi pandangan mata panas, Bu. Pandangan mata panas. Contoh gini, Bu. Kan awal ain kan dari sini semua. Ain itu kan maknanya adalah mata. Kalau bahasa sederhananya lah mata panas. Nah, berawal dari tidak suka melihat temannya punya kelebihan. Entahkah yang cantik, entahkah yang glowing, yang ganteng. Nah, entahkah dia bodinya six pack tadi atau one pack gitu. Ada six pack. Nah, kalau dulu saya six pack, sekarang one pack. Kan dulu fitness, Bu. Six pack adalah nah gini, Bu. Nah, sekarang begini. Nah begini. Ini one pack. Kalau udah usia 40 ke atas sudah one pack. Nah, jemaah mulia kan? Nah, dia tidak suka melihat temannya lebih cantik, lebih ganteng. Nah, kemudian temannya sukses, entahkah jadi pejabat, entahkah jadi apalah gitu. Nah, akhirnya dia bergejolak perasaannya karena sumber air itu dari hati yang kotor. Entahkah dia jutek, judes, dan dia tidak suka melihatnya. Ibaratnya hatinya menyala. Dan tidak ada niatnya untuk membunuh, enggak. Nah, dari situlah orang yang dipandang tadinya sehat bisa lumpuh seketika. Bisa kejang seketika. Tadinya rumah tangga sakinah tiba-tiba cerai. Nah, ini kasus banyak. Kemarin ada ibu-ibu setelah piknik bersama keluarga, menguploadkan karena bahagia bersama keluarga, besoknya cerai bubar. Masya Allah. Nah, ini dahsyatnya menunjukkan kebahagiaan di depan orang banyak. Saya sering bikin status, jangan memperlihatkan kebahagiaan dan kesuksesan di depan orang banyak. Belum tentu orang di sekitarmu akan mendukung kebahagiaanmu. Itu saya sering berulang-ulang status itu. Karena kebahagiaan yang kita upload itu belum tentu saudara kita bahagia dan senang melihatnya. Apalagi ibu-ibu yang punya riwayat dulunya cukup pasaran gitu. Nah, dulu pernah menolak cinta seseorang. Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, ada gitu. Dulu pada masanya mungkin ibu bukan 1, 2, bukan 5 orang yang suka sama ibu. Nah, dia tidak suka melihat engkau bahagia dengan yang lain. Nah, gitu. Apakah masih kena nggak walaupun usia saya sekarang 50, 60? Sangat mungkin. Karena selama ini jutaan kasus satang ini ternyata banyak sisa-sisa dulu masih sampai sekarang. Dan jin tadi bisa beranak cucu. Baik, itu ya Bu, bahwa pandangan disertai hasad tadi, berarti dari hati yang kotor, maka setan memanfaatkan. Nah, cara kerja setan tadi, di saat kita bergejolak pikiran melihat, nah jadi jin kita langsung menyergap gitu, hitungan detik. Pernah terjadi pada diri saya sendiri. Saya tampil di sebuah TV parabola gitu ya, membahas berkaitan masalah
ya kajian lah gitu. Yang mendampingi saya ini ada seorang ustadz, teman saya sendiri. Seharusnya live itu pada sampai jam sekian. Dia bilang kelihatan dia tidak suka terhadap saya dari mimiknya, sikapnya. Seharusnya jam 9, tiba-tiba di-cut 8.30 kan gitu. Oh, kelihatan. Ya udah. Jadwal saya setiap pekan itu jam sekian. Dia kelihatan nggak suka. Kelihatan. Nah, qadarullah saya pulang ke rumah, terjadi pada istri saya tiba-tiba ngamuk. Gitu. Loh, nggak ada masalah kamu. Nah, saya tanya, Jin, dari mana kamu? Ya, dari TV ini. Oh, saya ingat. Kenapa? Saya iri sama Husain. Sekarang udah go internasional, bilang saya kemana-mana gitu. Nah, macam-macam disebutkan tadi. Oh, saya ingat ini ain dari, kan teman ini kan dia ahli sunnah, dia ahli tauhid. Nggak mungkin dia main santet kan gitu. Nah, itu adalah ain dari akibat dari pandangan hasad, iri, dengki tadi. Nih, ustadz saja yang jenggot panjang bisa punya ain. Dan dia tidak ada maksud untuk menjelekin saya. Cuman dia dongkol aja melihat saya. Kesel aja. Nah, itu bisa menimbulkan ain. Itu hati-hati dan waspada. Nah, dan saya yakin ini tadi jin adalah jin yang berasal dari hati yang kotor dari teman ini, pulang qadarullah nggak kena ke saya tapi kena ke istri kan gitu. Nah, jelas mulia kan? Itu pentingnya zikir pagi dan petang sehingga meleset. Nah, itu diantaranya karena pandangan itu. Yang kedua adalah asbabnya ain itu pandangan disertai dengan pujian, kekaguman terhadap seseorang tanpa diawali dengan pujian kepada Allah. Tanpa diawali dengan pujian kepada Allah. Seperti ibu-ibu memuji ibu yang lain, ih hari ini kok glowing gitu. Bu, hari ini kok cakep, cantik, ganteng, lucu gitu. Nah, kata-kata itu bisa menimbulkan ain. Kata Imam Ibnu Qayyim, bisa terkena sasaran atau bisa meleset, tergantung dari kekuatan yang dipandang. Kalau dia menjaga zikir pagi petang, insya Allah bisa meleset. Yang seharusnya ketajaman ain itu bisa kena dia, bisa lumpuh. Gara-gara di petang meleset. Gitu. Itu kehebatannya. Maka ibu-ibu yang suka hadir majelis ilmu, mengamalkan ilmunya, sekalipun itu ada ain dan bisa meleset. Apalagi ibu-ibu tadi, bapak-bapak sehari-harinya selalu tenang dan bahagia. Makanya orang yang menyikapi segala sesuatu dengan tenang, bahagia, maka sulit sekali ditembus oleh ain atau sihir. Bahagia itu dari hati, bukan menampakkan seolah bahagia enggak, bahagia enggak, tetapi dia dari hati, tenang dia. Walaupun dihujat oleh seseorang, dia tetap tenang. Dia tidak berpengaruh terhadap jiwa dan raganya. Nah, itu orang yang bahagia dari hati yang paling dalam, maka orang seperti ini sulit sekali ditembus. Dia soleh, soleha, tapi dia selalu bahagia dan tenang. Maka ibu-ibu mohon jangan terpancing oleh suatu keadaan. Entahkah dari anak, entahkah dari suami, entahkah dari teman. Makanya ibu-ibu yang berusaha bahagia sulit sekali ditembus oleh gangguan jin, sin dan ain. Ya, sekalipun banyak masalah, walaupun dia nyakitin saya, bodoh amat. Memang gue pikirin, bahagia di atas masalah. Sekalipun banyak masalah ku hadapi, saya selalu bahagia di atas masalah. Bisa, Bu? Bahagia di atas masalah. Siapa sih yang nggak punya masalah? Dan nggak mungkin kita lari dari masalah. Hadapi masalah dengan tenang dan bahagia. Makanya penyakitnya ibu-ibu tuh nggak akan jauh dari penyakit yang dibikin sendiri.
Ibu-ibu yang sana, Bu, di sini enggak. Maksudnya dibikin sendiri itu adalah paling banyak satu karena kecewa dengan pasangannya. Penyakit ibu itu nggak akan jauh dari masalah suami. Kesel, tersinggung. Iya. Baru suami parkir mobil aja udah langsung gregetan. Melihat wajahnya muak, mau muntah rasanya. Ada kayak gitu. Padahal suaminya ganteng, glowing, tetap aja mau muntah lihatnya. Kenapa begitu? Biasanya ternyata chat yang nyasar. Nah, biasa kesel. Nah, kalau udah begitu, nah siap-siap untuk kena gangguan, kena penyakit. Ya, Bu ya. Nah, ternyata suaminya baik, suaminya family man tadi. Nah, yang bikin kita penyakit kalau suami baik terkadang dari anak. Ada yang sampai nyesek, asam lambung naik, tegang, pinggang, uratnya kepelintir atau saraf kejepit, berawal dari psikis sebenarnya, mentalnya. Ketika hadapi suami tenang, tapi anak yang jadi ujian kita, dan dari situlah sumber penyakitnya mak-mak. Dan anak kita kesel, kan gitu. Apalagi anaknya, masya Allah, lumayan ujiannya, godanya ke kita itu luar biasa. Nah, di situ menimbulkan penyakit, ada yang nyesek. Kalau sekiranya anaknya baik, anaknya masya Allah baik, yang menyebabkan kita penyakit itu karena ipar biasanya kayak gitu. Ipar itu kebanyakan ipar perempuan biasanya. Nah, ini kasusnya, saya ngomong ini karena kasus di lapangan. Suami baik, anak baik, ternyata yang menjadi ujian kita adalah ipar. Pokoknya ipar ini ikut campur dia. Biasanya ipar laki-laki jarang, ada tapi jarang. Yang sering kali terjadi adalah ipar perempuan. Terkadang dia adu antara kita dengan suami, antara suami dengan orang tuanya, macam-macam iparnya. Ipar perempuan kebanyakan. Nah, kayak kemarin saya tanya ada orang Arab, dari sekian orang itu pernah nggak Anda kesal? Ke suami enggak, ke mertua enggak, ke siapa? Ke ipar, dia bilang. Oh, iparnya perempuan? Iya. Iya. Ternyata iparnya baik, ternyata godaan adalah mertua. Nah, itu. Mertuanya kebanyakan mertua perempuan lagi. Nah. Kan sering masalahnya ibu-ibu juga. Ada yang berkaitan dengan itu iparnya baik, mertuanya baik. Nah, seringkali yang kerja biasanya, yang kerja, Bu, pernah kesal nggak di kantor? Kesal, Ustaz. Dengan siapa? Dengan atasan saya. Saya tanya, atasan cewek ya? Iya, gitu. Ya, rata-rata ketika atasannya cowok biasanya agak jarang gitu ya. Jarang yang terjadi gesekan dan ngepush ke bawahan, jarang. Nah, kemudian ada yang berkaitan dengan teman-teman tadi baik, semuanya baik, ternyata teman pengajian yang bikin sampai pas datang ke pengajian dia lirik dia. Ada nggak dia datang? Kalau nggak ada dia pulang lagi. Ada nggak gitu? Sampai ada pengurus masjid sekitar 30 tahun menjadi ketua DKM. Nah, qadarullah nggak terpilih. Sejak itu dia tidak pernah datang ke masjid. Pernah datang pas saya lihat datang, gara-gara yang terpilih ada, dia pulang lagi dan nggak jadi sholat. Nah, itu menimbulkan penyakit enggak? Iya, menimbulkan penyakit. Nah, masya Allah, ada yang teman-temannya baik, soleh, ternyata tetangganya. Nah, gitu. Ada nggak gitu? Banyak. Kenapa Nabi SAW mengatakan arba'atu as-sa'adah? Ada 4 hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Salah satunya adalah apa? Al-jar. Salah satu yang bisa mendatangkan kebahagiaan adalah tetangga yang baik. Dan salah satu yang menyebabkan kita goncang, tidak bahagia adalah tetangga yang buruk. Itu dikatakan oleh para salafus saleh.
dan juga Nabi SAW. Nah, jemaah sekalian, itu yang berkaitan dengan pandangan ain tadi, sumber dari apa Bu? Pujian. Makanya boleh nggak memuji orang? Boleh, dengan satu syarat, awali pujian kepada Allah dulu. Masya Allah cantiknya, Masya Allah gantengnya, Masya Allah lucunya. Nah, hadisnya kebetulan saya tulis di buku saya ini. Ada salah seorang sahabat, ya Bu ya. Ada salah seorang sahabat itu ditakdirkan oleh Allah, orangnya ganteng, glowing. Pada saat mandi dia buka bajunya. Ya Bu. Dia buka bajunya. Kemudian ada seorang sahabat ini melihat, kagum dia. Baru kali saya melihat orangnya glowing, ganteng gitu. Kulitnya Masya Allah gitu, kulitnya mulus. Tiba-tiba sahabat ini jatuh pingsan. Jatuh pingsan, kejang-kejang pingsan. Akhirnya kejadian ini dilaporkan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sahabat ini jatuh pingsan, kejang-kejang. Nah, ini sering kejadian. Nah, akhirnya Nabi datang dan langsung Rasulullah bertanya, ada enggak orang yang kalian curigai? Ada ya Rasulullah. Siapa? Si fulan. Nah, ini ada nama sahabat yang kami tulis di buku ini, si fulan. Hanya Nabi menghampiri beliau. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang hasan, idza ra'a ahdukum may yu'jibuk, kalau sekiranya kalian melihat sesuatu yang kalian kagumi atau saudaramu kalian kagumi, ya Bu ya. Kalau sekiranya kalian melihat saudaramu yang sedang kalian kagumi, falyad'u lahu bil berkah. Doakan kepadanya agar diberikan keberkahan. Nah, ucapkan apa? Masya Allah. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Adhkarun Nawawi, ucapkan apa? Masya Allah atau tabarakallah, tabarakar rahman. Nah, kata-kata yang mengandung keberkahan. Allahumma barik alaih. Semoga Allah memberkahinya. Maka ucapkan apa Bu? Ucapkan Masya Allah atau tabarakallah. Nah, saya lihat di beberapa mobil-mobil sekarang ditulis di belakang Masya Allah, la quwata illa billah. Saya lihat ada juga rumah di kota wisata itu ada rumah bagus, di setting bagus, Masya Allah. Nah, tulis depannya Masya Allah gitu. Nah, untuk apa? Untuk mengajarkan orang ketika melihat itu, oh dibaca kan gitu. Karena dahsyatnya ain itu, ketika terkena ain, gedung aja bisa runtuh karena ain. Orang yang tadinya sehat bisa lumpuh seketika. Yang tadinya nggak sebab apa-apa tiba-tiba kena stroke. Yang tadinya sehat bugar tiba-tiba dia terkena asam lambung yang akut. Tiba-tiba tadinya glowing tiba-tiba jerawat yang nggak ketolong. Ini kasusnya banyak. Nah, itu dasarnya air. Itu ya Bu. Nah, kemudian itu sumbernya. Kemudian apa yang menyebabkan sesuatu ain? Maksud saya, ain itu ditimbulkan dari satu orang yang jauh dari Allah. Saya yakin ibu-ibu yang solehah insya Allah jarang. Yang kedua, dia tidak peduli dengan ibadah. Salatnya bolong-bolong, salatnya acuh tak acuh, zikirnya kurang, baca Al-Quran kurang. Dia tetap salat tapi kurang. Yang selanjutnya adalah dia tidak menjaga zikir pagi dan petang. Kurang menjaga zikir pagi dan petang, dia melarikan itu. Nah, sekarang tanda-tanda orang kena ain. Bu, tanda-tanda yang kena ain. Di antaranya adalah, ini berdasarkan empiris dan referensi yang ada dan berdasarkan pengalaman saya pribadi. Yang pertama adalah rasa sakit di kepala yang berpindah-pindah. Terkadang kepala belakang, depan, samping, nggak logik lah. Terkadang di sini, terkadang depan.
Kemudian wajah menguning, wajah berubah. Contohnya tadinya glowing, ganteng, tiba-tiba kok hitam, tiba-tiba kok kuning, tiba-tiba jerawatan. Nah, kasusnya pernah terjadi pada masa Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Rasulullah melihat ada wajah seorang perempuan. Rasulullah tahu karena sering lihat wajah perempuan ini. Tiba-tiba Rasulullah katakan, "Istarqu laha fa inna biha an-nadrah." Mintakan ke tukang ruqyah yang ahli ruqyah untuk meruqyah perempuan ini. Nah, ini menunjukkan bahwa dulu sudah ada yang ahli ruqyah. Dulu sudah ada orang yang memang paham masalah ini. Nabi menyuruh apa? Carikan tukang ruqyah yang bisa meruqyah ini. Padahal ada Nabi yang nggak langsung rusak kan ruqyah kan itu. Nah, karena dia an-nadhr, dia kena mata, dia kena ain, pandangan mata panas. Karena wajahnya kok berubah, kok tadinya glowing tiba-tiba jerawatan yang masya Allah gitu. Nah, akhirnya sahabat ini memang dibantu ruqyah oleh sahabat yang lain. Nah, ini hadisnya sahih memang Muslim. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah banyak keringat, sering keringat. Padahal dia dingin tapi keringatan. Atau sering buang-buang air. Sering buang-buang air kecil atau besar. Baru ya sehari itu berapa kali lagi. Dia kurang semangat ke majelis ilmu, kurang semangat ibadahnya, lemah semangat, kurang semangat untuk kerja, kurang semangat untuk nikah. Mungkin barangkali anak gadis kita mungkin ya rasanya sebagai orang tua pengen kita dorong dia menikah, tapi dia nggak ada semangat untuk menikah. Nah, boleh jadi bisa dia kena ain. Kemudian tangan dan kaki sering kesemutan. Ini sering aja. Nah, kalau usia segini mungkin mungkin nggak di antara usia saya sekarang, kan usia kira-kira ibu-ibu kan ada yang 40 sampai 70 ya, ada yang 70. Ada. Nah, ya. Jadi usia segitu memang rawan penyakit maksudnya. Ya, ibarat mobil kalau udah usia berapa itu biasanya udah mulai kabelnya udah mulai error kan gitu. Tapi ibu-ibu yang sehat insyaallah enggak. Jadi sering kesemutan. Kalau sering kesemutan gini biasanya orang-orang yang memang ketika enggak sesuai ekspektasi dia sering gregetan biasanya. Itu bisa pengaruh ain dan bisa pengaruhkan psikisnya, mentalnya. Perhatikan aja. Kalau ibu gampang kesel, gampang marah, posesif, overthinking, nah itu biasanya sering kesemutan. Ada yang posesif nggak bu ke suaminya? Ada yang overthinking? Bu, ada yang sering overthinking? Ya, sering kesemutan. Kalau ibu-ibu sekarang duduk kesemutan, ada dua kemungkinan. Bisa pengaruh dari tulang punggung. Yang kedua bisa juga kena ain atau sihir. Baru dulu sebentar kesemutan. Atau lagi kram. Setiap tidur kram. Ada yang diantara ibu-ibu? Ada? Ada. Walaupun nggak selalu setiap hari. Ada berapa kali kram? Ada diantara ibu-ibu? Yang kram kaki? Ada. Nah, kalau yang suka kram itu ada dua kemungkinan. Satu, karena psikis mentalnya yang sedang tidak baik-baik aja, kemungkinan mungkin dia sering tekanan batin ke pasangannya biasanya. Sering gregetan, nahan kesel. Nah, ada perbedaan. Biasanya sebagian suku, kalau dari Sunda biasanya mungkin nggak kena. Karena kebanyakan Sunda kan kalau nggak suka kesel ya udah keluar langsung ceramah. Nah, ceramah tanpa judul. Ada sebagian saudara kita yang dari Jawa, tak apalah hatiku hancur, yang penting kau bahagia gitu. Senyum iya, tapi ini nah, itu sering menyebabkan kesemutan. Padahal nggak ada semut kan. Nah, selanjutnya adalah badan terasa panas, gerah meskipun cuacanya dingin.
Kemudian jantung yang berdetak cepat. Ini kebanyakan jantung itu seringkali kita hadapi, itu bisa kena ain atau sihir, atau bisa memang awalnya non medis, lama-kelamaan kalau dibiarkan jadi medis dia. Maka ibu-ibu kalau penyakit apa saja mohon ruqyah mandiri. Jangan dulu ke dokter. Setelah itu baru proses ke, kalau diobati dengan cara dua, insya Allah lebih efektif. Nah, kemarin ada ketemu seorang profesor, rektornya. Jantung beliau fungsinya tinggal 16%. Nah, setelah kita telusuri, oh ini kena ain dan sihir. Setelah ruqyah bisa normal kembali fungsi jantungnya, masya Allah. Dari sekian kali gitu. Nah, beliau seorang profesor, masya Allah. Tiba-tiba dicek jantung tadi normal kembali, masya Allah. Kemudian selanjutnya rasa sakit yang berpindah-pindah di leher, di punggung. Nah, entah ke di sini, ya. Nah, saya tanya sekali ibu-ibu sekarang, siapa yang sering asam lambung naik? Angkat tangan, Bu. Katakan sejujurnya. Ada yang sering asam lambung naik? Ada yang sering nyesek? Ada yang sering pegal di pundak? Ada yang sering tegang di leher? Ada yang sering sempoyongan? Nah, itu paketan yang berkaitan dengan depresi. Biasanya kepada pasangan, aku lelah menghadapimu. Nah, gitu. Itu. Nah, di situ jinnya gampang masuk, sihir gampang masuk, ain gampang masuk. Tapi kalau orang yang bahagia selalu, sekalipun banyak masalah, insya Allah sulit untuk ditembus. Insya Allah. Ya. Kemudian selanjutnya adalah sedih tanpa sebab. Nggak ada tiba-tiba nggak enak perasaan. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba nyesak. Tiba-tiba hilang. Nggak ada masalah, tiba-tiba sedih. Sekian jam hilang. Nah, itu tanda-tanda gangguan ain atau sihir. Ada yang kayak gitu nggak, Bu? Alhamdulillah nggak ada ya, Bu. Sulit tidur, nyenyak di malam hari, kebangun-bangun dia. Kalau siang nyenyak, kalau malam hari susah. Ada kayak gitu nggak, Bu? Alhamdulillah nggak ada, masya Allah. Emosi yang tidak stabil. Semakin usianya tambah, semakin goncang dan marah-marah. Tergantung keadaan, Bu. Karena hari-hari sering nangani nenek-nenek, ya tahu. Ustadz, orang tua saya ini dulunya sabar, ibadahnya rajin. Kenapa setelah usia 65, 70 kok pemarahnya luar biasa? Udah nggak sholat, begini macam-macam. Nah, ini yang kita khawatirkan, Bu. Yang seharusnya usia kita ini adalah usia yang seharusnya adalah ibadahnya tambah kencang. Iya, Bu? Nah, ini malah justru sebaliknya. Nah, setelah kita telusuri, ternyata ini banyak tekanan-tekanan mental, tekanan batin. Dulu-dulu nggak bisa melampiaskan. Setelah suaminya duluan meninggal, nah mulai merdeka dia. Seenaknya dia marahin siapapun. Tembok aja dimarahin sama dia. Nah, terjadi itu. Selama ini dia pendam. Nah, kan takut suaminya memang agak keras. Karena setiap laki-laki yang keras dipastikan istrinya pasti kena asam lambung. Nah, kalau laki-laki itu pendiam terus jarang ngomong, tapi sekali ngomong nyakitin, nah, kebanyakan istrinya adalah darah tinggi atau darah rendah. Nah, kebanyakan jinnya masuk. Tadinya nggak ada jin, nggak ada ain, gara-gara tekanan mental tadi ain nggak kuat menghadapi dia. Pada akhirnya jin masuk. Jin itu memanfaatkan aja keadaan. Makanya tidak ada namanya kesurupan massal, pun nggak ada.
Yang kesurupan itu jiwanya. Mungkin kalau anak gadis karena cinta ditolak, bisa. Mungkin karena suami kami lagi berontak, mungkin. Pada akhirnya dia sering kesurupan. Kayak kemarin ada teman, Ustaz tolong ruqyah dong istri saya. Kenapa istrinya kesurupan Ustaz? Enggak pernah seumur pernikahan kesurupan. Oh, saya lagi kajian. Nah, kemudian berapa jam kemudian, tolong ini urgent. Kedua istri saya kesurupan. Kenapa istrinya kena santet? Enggak, bukan santet, saya bilang. Itu jiwanya bergejolak karena dibakar oleh api cemburu. Enggak ada bulunya, enggak, itu bukan. Ya Bu ya. Makanya ketika seseorang itu tadi cengar-cengir mau dimadu tadi, padahal itu berawal dari dia kena stroke sebenarnya. Nah, jemaah mulia kan, teman tadi setelah saya telusuri, nah saya jelaskan beliau bahwa ketika engkau mulai kami bikin-bikin, saya jelaskan semuanya. Hanya dia bilang ke saya, kenapa sebelum saya poligami, kenapa enggak konsultasi ke antum dulu katanya. Udah terlanjur tekanan mental, udah terlanjur sakit hati, udah terlanjur asam lambung naik, baru dia menyesal. Ini baru sekitar 3 bulan berjalan poligami. Yang kemarin ada juga yang dari Bandung. Setelah poligami, saya bilang udah jangan Pak. Dia tetap berlanjut. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya sering langganan ICU. Nah, gitu. Ya gitu. Kemudian selanjutnya sering mimpi buruk. Ada yang mimpi buruk Bu. Sering dikejar ular, dikejar anjing, sering dihantui oleh rasa takut. Di tempat yang kotor, itu tanda-tandanya ain atau sihir. Kalau memang gak ada ain sihir, kemungkinan karena jiwanya gak nyaman. Nah, pertanyaan saya terakhir ke ibu, ada gak di antara ibu-ibu yang bangun tidur bukan segar malah pegel? Ada gak? Ada gak Bu? Bukan segar malah pegel. Ada gak Bu? Kalau ada berarti, tahu gak jawabannya? Tahu nggak sebabnya? Ibu nggak tahu? Jawabannya adalah karena jiwanya belum bahagia. Maka kalau ingin tidur nyenyak, bagaimana caranya? Ibu berusaha tenang dan bahagia, pasti tidur nyenyak. Nah, kalau ibu kebangun-bangun, tekanan kebangun-bangun itu, nah berarti ibu masih tekanan batin. Ya Bu ya, pasti tekanan. Padahal tadinya nggak ada jin masuk itu gara-gara apa? Ibu sakit hati, kesel, marah, kecewa. Kalau dulu nggak, setelah saya punya mantu, anak saya laki-laki semua punya mantu ini, nggak tahu hidup saya kan, itu masalah. Karena seringkali kalau mantu laki biasanya klop dengan kita ibu-ibu. Tapi kalau mantu perempuan, Masya Allah, lumayan. Tapi tidak selalu begitu Bu. Banyak yang klop. Justru menjadi bestie gitu ya. Nah itu tanda-tanda Bu. Terkadang ain ini bisa menyerang ke fisik. Di antaranya adalah beberapa penyakit kanker. Beberapa penyakit kanker. Kanker otak, kanker darah, kanker serviks, kanker payudara. Beberapa. Setelah kita telusuri ternyata banyak kasus karena ain. Selanjutnya adalah kanker otak. Ada beberapa waktu yang lalu seorang pejabat besar itu kena kanker otak. Ternyata setelah kita telusuri karena pengaruh daripada sihir dan ain. Selanjutnya adalah gangguan pernafasan, asma. Gitu. Selanjutnya kelumpuhan. Ada beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu tadi yang baru selesai ngajar tiba-tiba lumpuh. Nah, kita coba bantu ruqyah sekitar 3 hari baru tuntas. Nah, kebetulan adiknya dia dokter spesialis, coba dioperasi aja. Saya bilang jangan, ini kemungkinan ain. Kan tadi masalah nggak ada apa-apa. Tiba-tiba lumpuh, ternyata memang kena gangguan ain. Setelah diruqyah alhamdulillah sembuh tuntas. Tiba-tiba lari aja dia. Selanjutnya adalah mandul, susah punya anak. Ini kasusnya jamaah kita yang sulit punya anak. Mungkin barangkali ada anak ibu yang belum punya anak.
mungkin udah 5 tahun menikah, sebelum menikah sebaiknya diruqyah. Banyak yang belum punya anak, alhamdulillah bisa punya anak sekarang dengan satu syarat, punya suami ya. Kemudian selanjutnya adalah diabetes. Nah, diabetes selanjutnya adalah tekanan darah tidak stabil, gagal ginjal. Nah, ini kasusnya banyak ginjal. Kemudian gangguan psikis atau kejiwaan juga bisa pengaruh ain. Nah, itu diantaranya tanda-tanda ain. Coba sekalian muliakan. Nah, apa yang berkaitan dengan sihir? Nah, sebenarnya tanda-tanda sihir itu hampir sama. Walaupun saya jelaskan di buku ini ada ratusan tanda, Bu. Tuh, dari sini ya, Bu. Kalau di sini tanda-tanda jin, sihir, ain. Biasanya suka piktor, pikiran kotor di sini. Yang kecanduan game biasanya di sini. Kemudian kalau ibu-ibu yang susah dapat jodoh di sini. Nah, di wajah. Atau yang kalau sudah menikah juga di sini. Padahal suaminya ganteng, istrinya cantik, lihatnya kayak nenek-nenek aja atau kayak kakek, padahal dia ganteng suaminya gitu di sini. Kemudian selanjutnya kalau di sini, Bu. Tanda-tanda di sini biasanya susah tidur tanpa sebab. Pokoknya kalau orang susah tidur biasanya di sini. Kecuali dia kena psikis beda loh. Kepikiran karena besok harus baca tagihan tapi nggak ada. Nah, susah tidur itu wajar. Susah tidur gara-gara suami kami lagi itu wajar karena ada sebab. Nah, di sini. Kemudian selanjutnya di sini mata keranjang. Tahu mata keranjang, Bu? Melihat istrinya jelek, lihat orang lain, padahal orang itu tadi kurang tuh, tapi menurut dia cantiknya luar biasa. Nah, itu di sini. Kemarin saya ruqyah Ustadz, saya tekan di sini, dia hafiz Quran dia punya pesantren. Saya tekan di sini, "Afan Ustadz, antum mata keranjang ya?" "Iya," katanya. Padahal saya nggak pingin, tapi setiap orang lewat tadi mesti saya lihat dulu. Kalau lihat udah tenang deh. Nah, gitu. Di sini. Kemudian selanjutnya ini Bu ya. Buta tiba-tiba tanpa sebab medis itu. Kemudian selanjutnya di sini kepala sering pusing, sering sakit kepala. Kalau pusingnya karena tadi banyak utang kan wajar ya, Bu. Nah, atau setiap tanggal tua mungkin itu wajar. Atau sering sempoyongan, sakit kepala, migrain, itu diantara tanda-tanda gangguan ain atau sihir. Kemudian selanjutnya di sini, Bu. Biasanya kalau jin di bibir kebanyakan dia sulit untuk zikir dan sulit sekali untuk berkata-kata yang baik, selalu keluar kata-kata kotor. Maaf, kata-kata di Ragunan kalau dia marah itu didata semua yang ada di Ragunan. Ada kayak gitu, Bu? Padahal dia itu hafal Quran, tapi kalau udah marah semua yang ada di Ragunan didata semua. Ada yang pokoknya tahu kan, Bu, yang 4 kaki itu didata semua dia. Kemudian selanjutnya di daerah sini batuk menahun. Kemudian di paru-paru suka nyesek, di jantung. Di jantung itu biasanya napasnya pendek, suka nyesek. Kemudian di lambung. Lambung itu habis wudhu mau sholat, pingin buang angin. Sini ya, Bu. Nah, kalau nggak sholat, nggak pingin kentut. Setiap sholat, habis wudhu, pingin kentut. Ada nggak gitu, Bu? Nah, kalau ada, waspadalah. Nah, itu biasanya itu satu bisa juga korban kuliner. Tahu nggak, Bu? Kalau ibu beli di resto sama ibu-ibu pengajian aman, Masya Allah. Kecuali resto itu ditutup dengan santet. Nah, itu. Resto-resto yang punya orang-orang saudara kita tadi seringkali datang ke Gunung Kawi, seringkali pakai penglaris. Penglaris yang langsung oleh mereka itu kebanyakan darah haid biasanya. Dicampur darah haid. Ada yang campur dengan ludah sambil masak, ludah gini ada. Nah, ketika diyakini itu bahwa bisa mendatangkan penglaris, maka jinnya
muntah di situ, di situ, buang kotoran di situ. Ini kasusnya banyak yang kita hadapi seperti itu. Nah, yang jadi korban siapa? Ibu-ibu yang makan di situ, jadi kena ke lambung. Setiap saya ruqyah, orang-orang yang hobi kuliner, jinnya banyak di lambungnya. Bawaannya tuh pingin. Seminggu ini sudah kuliner ke Bandung, dah. Besok kemana lagi? Ke Bogor. Nah, minggu depan lagi, ke Tangerang. Nah, bawaannya itu makan terus saja. Itu bisa juga karena pengaruh. Saya telusuri beberapa kuliner itu yang di mall, yang di beberapa itu, memang restonya bersih, Bu ya. Nah, saya tidak sebutkan bereknya, nanti kan ini live bisa kena undang-undang IT. Nah, jadi saya beberapa kasus yang kerja di situ yang saya tangani. Nah, seperti contoh, misalnya sate kemang. Nah, itu mereka pakai, bukan sate kemang. Tidak selalu ini, Bu ya. Sate-sate tidak semua. Ada beberapa yang saudara kita yang bukan muslim seringkali pakai. Kemudian seperti kemarin itu apa? Bakmi HM. Saya kan Husain Mubarak HM gitu. Itu banyak korban yang pakai penglaris tadi dari datang ke gunung tertentu untuk penglaris. Jadi korbannya adalah beberapa yang tumbangnya adalah karyawan. Ya, bakmi kan umum Bu ya, Bu. Cuman saya rencana punya brand nanti HM kan gitu. Tahu HM, Bu? Husain Mubarak kan gitu. Baik. Itu diantaranya resto-resto tadi. Nah, kalau sekiranya ibu-ibu kuliner, ya sebaiknya teman-teman kita yang ngaji lah. Ada resto itu, nah itu jauh lebih berkah dan enak. Insya Allah kan mereka masak bismillah kan gitu, nggak pakai penglaris macam. Kalau pembelani mereka sholat duha kan gitu. Nah, jadi orang-orang tertentu ini mesti pakai begituan. Nah, walaupun restonya seolah bersih, itu kalau pakai penglaris jinnya di situ, muntah di situ. Nah, kasus kemarin ada anak SMP dibawa oleh omnya, Ustaz tolong ruqyah anak saya ini sering. Nah, saya nak, kamu sering lihat apa? Setiap om ini bawa saya ke makan di mana resto tuh ramai sekali, atau di pinggir jalan ada mie ayam ramai sekali. Selalu dia nggak mau makan. Saya tanya, kamu lihat apa nak? Ya gimana bisa makan Pak Ustadz? Ini ada yang muntah-muntah di situ, saya jijik lihatnya. Saya jijik lihatnya. Nah, yang viral di mana datang dia. Nah, anak ini selalu nggak mau dia. Nah, saya tanya interogasi, kenapa nak? Gimana saya bisa makan Ustaz? Banyak sekali orang muntah-muntah di situ. Ternyata itu pakai penglaris kan. Nah, alangkah bagusnya ibu-ibu kalau kuliner teman-teman yang baiklah gitu. Saya lihat ada beberapa di Bandung juga itu ada tuh. Alhamdulillah beliau nggak penglaris, tapi ramai juga banyak. Seperti resto ibu kita, resto kita. Beliau Cina tapi Muslim kan itu. Karena kebetulan murid ngaji kajian sunnah juga. Nah, tapi antrinya itu dari sini sampai ke situ, masya Allah. Memang setelah coba dikasih ke saya, enaknya luar biasa. Nah, enaknya luar biasa, tapi tanpa begituan kan gitu. Nah, jemaah mulia kan itu diantaranya. Nah, sihir ini di Indonesia itu paling is the best gitu. Kalau di Timur Tengah tingkatannya paling S1 S2. Sementara sihir di Indonesia adalah tingkatnya doktor dan profesor. Kenapa? Karena di latar belakang Indonesia ini kita adalah percaya terhadap animisme dan dinamisme. Nah, jemaah mulia kan masih ada nggak saya setua ini usia nenek masih ada nggak gangguan jin atau sihir atau ain? Sangat mungkin. Sihir dan ain itu tidak mengenal usia. Berharap ibu-ibu di usia ini sehat, berkah, kajiannya aktif, sholatnya masya Allah talu khusyuk, kan diinginkan itu. Kalau udah sakit-sakitan gimana ibadahnya maksimal? Gitu ya Bu. Berharap di akhir usia kita ditutup dengan husnul khatimah. Makanya santet tadi masuk akibat daripada ya kerjasama sama syaitan tadi.
Nah, kemudian cuma memuliakan, kalau sudah terjadi seperti itu, apa solusinya? Maka cara yang terbaik adalah ruqyah syar'i. Ya, kalau ain, misalnya andaikan ibu-ibu di sini tiba-tiba kejang-kejang. Nah, kita nggak tahu dari sekian ibu yang ada di antara yang punya ain, kita nggak tahu kan? Nah, berarti pernah terjadi di Timur Tengah itu ada baskom, semuanya santri disuruh wudu subuh. Setelah itu dimandikan, tiba-tiba sembuh tuntas, masya Allah. Makanya cuma sekalian kalau sekiranya ibu-ibu lagi jalan, ibu glowing banget, ganteng, tiba-tiba pingsan. Nah, berarti jelas ini punya ain. Ini punya ain, maka suruh wudu, mandi, bekas mandi dan wudunya dimandikan ke orang ini, langsung sembuh sebagaimana sahabat itu. Nah, Nabi menyuruh sahabat ini mandi, wudu, bekasnya kemudian dimandikan ke siapa? Ke siapa? Nah, ke sahabat tadi. Tiba-tiba alhamdulillah sembuh tuntas, masya Allah. Itu cara efektif menyembuhkan ain. Tapi kalau sihir, nah ain tadi kalau memang nggak ada, ya udah ruqyah mandiri bu, ruqyah yang mandiri secara singkat gini, pakai air. Kan nggak mungkin praktis sekarang ya bu, sekarang udah jam 11. Gini ya bu, Bismillah. Pertama ruqyah mandiri. Nah ruqyah itu terkadang banyak orang ketakutan. Yang sering lihat YouTube teriak-teriak bunyi, wah enakan gitu ada kan? Tidak mesti begitu. Caranya adalah pakai air putih atau entahkan bidara, campur bidara atau air zam-zam, itu lebih efektif. Makanya kalau ibu-ibu berangkat umroh haji, ibu ruqyah mandiri di sana jauh lebih efektif. Karena satu di tanah suci, kedua pakai zam-zam, ketiga doa sedang safar, double mustajab. Banyak kasus jamaah kita di sini sakit-sakitan, nyampe sana sembuh tuntas. Nah ini pertanda ada sihir. Ada kemarin dokter dari Indonesia kerja di Jeddah. Nah pada saat libur tahunan di sana sehat, nggak pernah ada penyakit. Pas landing, udah ada penjemputan, lah mulai pusing, sakit kepala, sakit dada, macam-macam sakit-sakitan. Selama seminggu nggak ada sehatnya di sini. Nah, seminggu selesai libur, berangkat lagi. Pada saat take off, hilang penyakitnya. Nah, berarti ini ada sihir yang ditaruh sekitar rumahnya. Gitu. Berarti ada buhul santet yang ditaruh di sekitar rumah. Nah itu sama dengan ada saudara kita itu, saya kenal orangnya. Ustadz ini kalau setiap keluar kota enak badannya, enteng. Setiap mulai landing ke Jakarta, mulai ada nyetir sendiri, nyampe Jakarta langsung gak enak, ada pusing, sempoyongan, asam lambung naik macam-macam. Nah berarti di sekitar Jakarta ditaruh buhul. Ya, kemarin juga saya ketemu sama ibu. Ibu ini setiap berangkat keluar kota enak. Ketika keluar di daerah Jawa ini mesti bermasalah. Nah, berarti ini ada keterkaitan dengan masalah sihir. Berarti ini ada medianya. Nah, cuma semuliakan hal seperti ini perlu ibu ruqyah mandiri. Kalau memang ibu nggak bisa dibantu oleh suami atau diruqyah oleh seorang yang paham. Nah, teknik efektif adalah teknik ruqyah mandiri. Biar tidak kesurupan. Ruqyah tidak harus kesurupan. Ya Bu ya. Yang kesurupan itu seperti ibu ruqyah masal ya Bu. Ustaz ruqyah masal. Nah, contoh ruqyah masal itu saya bacakan ayat, ibu mendengarkan. Nah, satu orang nanti tiba-tiba apa Bu? Mungkin dia lagi ada masalah dengan suami. Kalau yang gadis mungkin ada masalah dengan pacarnya, mungkin cinta ditolak gitu ya, kecewa atau pacarnya selingkuh. Nah, otomatis kan tekanan mental, batin. Sangat berpotensi ketika baca ayat itu teriak. Nah, tiba-tiba teriak, wah kan gitu. Nah, tadinya ibu-ibu nggak ada jin, gara-gara
Dan duduk, nah masuk teriak juga jadinya gitu, merembet. Nah, saya tidak menyarankan ibu-ibu ruqyah masal. Tidak menyarankan ruqyah masal. Kalau ruqyah mandiri, walaupun rame-rame kayak gini, masing-masing ruqyah. Tapi caranya gimana? Pakai teknik air, biar tidak kesurupan. Soalnya kalau kesurupan, contoh sekarang saya baca ayat, salah satu mesti ada yang teriak. Jinnya caper. Wah, kan gitu. Nah, jinnya caper cari perhatian. Yang lain kan otomatis panik. Nah, ada nggak bapak-bapak tiba-tiba kesurupan? Jarang. Karena bapak-bapak itu biasanya suka bisa berdamai dengan keadaan kan tuh. Walaupun di rumahnya tertekan, dimarahin. Kalau sudah nyalain mobil, hore dia bertekan. Tapi kalau perempuan di rumah menangis, naik motor, naik mobil masih nangis, nyampe kantor masih juga nangis. Nah, itulah perempuan. Karena laki-laki itu jarang menjadi ahli sejarah, ada tapi nggak seberapa. Kebanyakan ahli sejarah kan ibu-ibu. Yang di sana ya Bung, di sini nggak ada. Coba aja Bu, salah sekali kesalahan suami, ya Bu ya. Sekali kesalahan suami, itu beribu-ribu kesalahannya akan keingat. Langsung diupdate semuanya. Tanggal sekian kamu mengkhianati saya, tanggal sekian di situ, oke, ingat semua. Maka perempuan dikatakan ahli sejarah. Nah, kalau laki-laki biasanya itu, kenapa cerai itu di tangan laki-laki? Kebanyakan pelupa. Pelupa. Baru kemarin minta maaf, diulangi lagi salahnya kan gitu. Lupa. Nah, kemudian kesalahan istrinya, walaupun istrinya fatal kesalahan tadi, setelah itu udah dia lupa, dia nggak dendam. Tapi kalau perempuan, apalagi biasanya kalau ibu-ibu, kesalahan suami berkaitan dengan lain, entah pemabuk, minum, kesalahan apa, mudah dilupakan oleh ibu-ibu. Tapi satu yang sulit sekali lupa, yaitu engkau selingkuh. Wah, sejak itulah dia menjadi ahli sejarah. Dia tidak akan pernah percaya terhadap suaminya. Pada suami itu nggak akan melakukan itu. Kamu Mas di mana? Di kantor. Sherlock dong. Di mana posisimu? Sama siapa? Coba video call. Ini bukan curhat. Memang nyatanya seperti itu. Ada yang kayak gitu, tapi ibu di sini nggak ada. Udah masa udah lewat, ya Bu ya. Masanya udah lewat. Walaupun kecuali ada nenek-nenek kemarin itu sama. Nenek-nenek itu minta cerai. Nah, kenapa? Karena suaminya nikah diam-diam udah lama. Setelah ketahuan, sakit ya. Padahal udah nenek-nenek usianya 65 kan gitu. Cucunya udah banyak. Ya, sejak itulah diusir kakek itu. Setiap pulang kakek itu diusir. Masya Allah. Baik, tuh Bu. Nah, apa yang dibaca? Baca. Yang pertama Bu, ada niat ruqyah. Niat dahsyat. Kedua, yakin Allah memberikan kesembuhan, ketenangan, kebahagiaan. Ketiga, konsentrasi fokus. Kalau sambil WA-an, sambil lihat HP nggak bakalan bisa sembuh. Kemudian konsentrasi fokus. Gak tobat nasuha, karena sumber penyakit itu karena kesalahan kita sendiri. Kedua, untuk ibu-ibu mohon maafin semua orang yang pernah melukai hati ibu. Siapapun yang menggoreskan perasaan ibu, maafin sekalipun dia tidak minta maaf. Bisa ya Bu? Maafin lahir batin. Pokoknya saya tidak mau stroke gara-gara si dia. Saya tidak mau tekanan batin, sakit, stroke, darah tinggi gara-gara suamiku. Saya berhak untuk bahagia. Saya berhak untuk sehat. Nah, karena seringkali kan sebagian ibu-ibu, kayak kemarin tuh, ada seorang bapak, saya lihat ada perusahaan yang di Kerawang, itu perusahaan beliau, Masya Allah. 3 perusahaan besar tuh. Nah, istrinya ini
tekanan mental, tekanan batin sampai tadinya saya berat sekian Ustaz, 25 kilo turun. Alhamdulillah ibu gratis. Sebagian ibu kan sekarang itu obesitas naik, padahal udah pakai herbal ini enggak turun-turun. Paling turun 2-3 kilo. Ini alhamdulillah 26 kilo turun. Gratis kan. Kenapa? Karena suaminya tadi qadarullah nyerong lah gitu. Sejak itulah dia tidak pernah hidup juga. Padahal diberikan oleh Allah rezeki yang berlimpah, tapi nggak bisa menikmati hidup. Saya bilang sudah polanya itu dari sekian tuh alhamdulillah jutaan kasus alhamdulillah berhasil. Tapi yang ini sulit sekali. Khusus karena masih mengikuti perasaan tadi. Ingat ibu-ibu bahwa saya tidak mau sakit gara-gara dia. Saya tidak mau stroke gara-gara suami. Saya berhak untuk bahagia. Saya berhak untuk tenang. Kan rugi hidup, Bu. Ya nggak, Bu? Ya nggak, Bu? Rugi hidup kalau tekanan batin terus. Baik. Nah, cuma semuanya kan itu setelah baca Al-Ikhlas, Al-Fatihah, terserah mau berapa kali, Bu. Ganjil 3, 5, 7. Kemudian ya boleh Al-Fatihah aja atau ayat kursi boleh. Tanpa meja ya Bu, ayat kursi aja. Nah, baru minum, baca bismillah, minum tangan kanan. Ini kan kelihatan di layar ini tangan kiri karena kamera depan. Orang lain loh, kok Pak Ustadz contohin tangan kiri katanya. Padahal ini kan kamera depan. Bismillah. Nah, setelah minum biasanya ada yang mual macam-macam, baca. Dalam Sahih Bukhari Nabi meruqyah dia sendiri baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tiup. Setelah itu baru diusap sini, Bu. Konsentrasi, jangan tegang, relax. Konsentrasi sambil doa, ya Allah ya Rabb, angkat semua penyakit hamba ya Allah. Nah, nanti bisa angkat, arahkan ke tenggorokan, terus berulang-ulang, nanti bisa lewat sendawa, bisa lewat muntah, terkadang bisa lewat pori-pori. Tanpa muntah dia keluar lewat pori-pori, atau bisa keluar lewat air yang ada di air mata, air apalah gitu. Nah, kalau yang daerah selangkangan seperti yang haidnya sakit atau menopause dini dan macam-macam lah penyakit serviks, kanker serviks macam-macam, usapkan di sini. Fokus di bawah sini, di selangkangan sini. Nah, gitu. Arahkan lewat pipis, nanti keluar kayak pipis dia. Tapi jangan di situ pipisnya, maksudnya di kamar mandi kan gitu. Nah, kemudian diusap seluruh badan, tepuk-tepuk, bisa tepuk-tepuk semuanya. Berulang-ulang. Bacaan cuma sekali tadi, tapi ulangnya berulang-ulang. Dalam hal menepuk, mengusap, meniup. Ini semua riwayatnya sahih. Nabi SAW meniup. Meniup ada 2, tiupan disertai dengan ludah dan tiupan hanya tiup saja. Nah, kalau untuk meruqyah orang ya sebaiknya jangan pakai ludah gitu. Nanti kamu kalau meruqyah suami tapi nggak apa-apa, ruqyah anak nggak apa-apa. Nah, tiup aja. Kalaupun ada sihir santet dan cabuk atau batu, beling, paku, jarum, ketika ibu tiup ini, nanti bisa meleleh dia. Nah, kan ada buhul yang secara gaib. Baik. Nah, itu diantaranya adalah ruqyah mandiri tanpa kesurupan. Namanya ruqyah mandiri tanpa kesurupan. Insya Allah nggak akan serupan. Kemarin ada berapa di luar kota yang hadir itu sekitar 4.000. Kita mengadakan teknik ruqyah mandiri. Subhanallah 4.000 yang hadir, satu pun nggak ada kesurupan. Tapi saya lihat ada beberapa dokter yang bukan spesialis itu yang paling banyak muntah-muntah. Saya lihat dokternya pada glowing ganteng-ganteng, wajar. Resiko orang ganteng gitu banyak yang suka kan gitu. Baik. Nah, Jos mulia kan? Itu teknik ruqyah. Nah, kemudian ruqyah mandiri kemudian selanjutnya adalah teknik itu ya, Bu, mengusap. Mengusap ini dahsyat sekali. Mengusap, meniup. Nah, nanti bisa diulangi lihat di YouTube, Bu. Ketik nama saya Husain Al-Mubarak, teknik ruqyah mandiri banyak di situ. Kalau Bapak Ibu ulang, kalau sekiranya Ibu lupa cara-caranya tadi.
Bisa nggak saya meruqyah suami? Kalau suami sudah mulai bandel, bisa ibu bacain. Atau ibu di air galon tuh sebelum pasang baca dulu Al-Fatihah. Sekali nggak apa-apa. Niat untuk ruqyah diri sendiri dan anak-anak suami. Insya Allah berpengaruh kok. Nah, tetap kalau bisa setiap hari. Karena lumayan setiap minum ada jin di lambung, keluar lewat BAB, lewat pipis, kan lumayan. Mungkin di anak, saya yakin insya Allah pasti berpengaruh. Karena setiap niatnya untuk meruqyah pasti ada pahala yang kita bacakan Al-Quran, kan gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah ditepuk. Kalau ibu suami ruqyah sendiri, ruqyah anak, tepuk-tepuk, pengaruh, karena hadisnya sahih. Nah, kemudian diusap. Kalau ruqyah bayi dapat, atau ruqyah bayi tiup, usap sambil usap. Nah, gitu ya Bu. Kalau anak-anak susah diatur tadi, mulai ruqyahin. Boleh nggak dia lagi sedang tidur, namanya anak boleh. Baca Al-Falaq telapak tangan, nah usapin. Iya Bu ya, usap. Nah, karena waktunya sudah lewat, untuk sementara yang kita sampaikan cukup sekian ya Bu. Kalau memang ada waktu kesempatan lain, langsung kita praktek di sini. Bisa ya Bu. Praktek itu tidak sebagai Ibu bayangkan seperti di beberapa TV teriak, enggak. Kita tidak memakai metode itu. Kita pakai dengan metode teknologinya dengan cinta, tanpa kekerasan maksudnya. Ruqyah dengan mandiri, ruqyah mandiri. Kalaupun andaikan ibu muntah keluar, ada jin itu bukan aib Bu. Nabi SAW pun pernah kena santet, disihir oleh Labid bin Asom. Nabi SAW lumpuh. Diinformasikan oleh Jibril berdasarkan wahyu, Nabi disihir oleh Labid bin Asom sampai lumpuh 3 hari. Akhirnya Nabi ruqyah dan dibantu oleh Jibril alaihissalam. Nah, gitu ya Bu. Kemudian sesudais pernah sesudah kena santet 10 hari di sini baru sembuh. Seorang ulama gitu. Ada berapa ustaz-ustaz yang tidak. Artinya sihir santet bukan aib. Kalau saya diruqyah di sini kok dilihatkan nanti enggak ada aib. Hari-hari saya tanya ruqyah ustaz tadi, dia enggak malu kok gitu. Iya Bu ya, bukan aib. Nah, kalau suatu waktu kesempatan kita mengadakan praktek ruqyah mandiri di sini biar ibu biar bisa. Nah, kalau sekiranya ibu muntah-muntah keluar, nah itu hebat, alhamdulillah bisa ruqyah diri sendiri. Bukan saya meruqyah gitu. Paham ya Bu? Barangkali hari ini ibu tidak butuh, tapi suatu waktu saya yakin ibu akan butuh. Ya. Entahkah meruqyah diri sendiri, entahkah suami, anak dan cucu. Ya Bu ya. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Kalau sekiranya ibu-ibu tadi mengulangi, coba dulu di YouTube teknik-tekniknya, boleh Husain Al-Mubarak di YouTube. Teknik ruqyah mandiri. Ya baik, barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ada yang bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Supaya kita terhindar dari penyakit ain ya Ustaz, jadi jiwa kita harus berbahagia. Nah, selain doa pagi dan petang itu ada tidak lagi Pak Ustaz mungkin untuk supaya jiwa kita berbahagia. Jiwa yang berbahagia yang sesungguhnya itu yang seperti apa Ustaz? Iya. Terima kasih atas pertanyaan, jazakallahu khairan. Ini pertanyaan inti daripada hidup kan gitu. Karena persoalannya inti hidup kita kan cari bahagia. Buat apa hidup kalau nggak bahagia? Nah, sama dengan tujuan aku menikah dengan untuk bahagia. Kenapa engkau nyakitin aku kan gitu? Ya, cuma semuliakan. Dambaan setiap orang itu untuk hidup bahagia dan tenang. Setelah sekian juta orang yang saya tangani dan pengalaman sekitar sejak 1998 saya meruqyah Bu ya. 1998. Itu berapa tahun Bu?
Nah, kira-kira 26 tahun pengalaman saya. Otomatis kan dalam setiap waktu akan ada terinspirasi, baik menggali dalil dari Quran dan Sunnah. Apa penyebabnya? Karena setiap orang yang datang ke saya tidak langsung ngobatin, Ustadz saya di ruqyah, tidak langsung ruqyah. Tapi yang saya lakukan adalah saya satu, apa masalahnya? Apa masalah dulu? Nah, kedua, setelah tahu masalahnya, solusinya gimana? Kan gitu. Nah, jadi jemaah muliakan, kemarin contoh, ibu-ibu lumpuh. Nah, apakah langsung ruqyah? Enggak. Saya telusuri, ibu ada masalah enggak dihadapi? Ada Pak Ustadz, suami saya kami lagi dengan sekretarisnya. Nah, itu masalah. Itu masalahnya. Otomatis menimbulkan goncang, cemburu, bergejolak. Nah, sekalipun hafal Quran, hafal hadis nggak ngaruh, karena cemburu itu sulit sekali mewujudkan logika sehat. Nah, disitulah goncang hidupnya. Setelah mindsetnya dirubah, hatinya dirubah, cara menghadapi gini, dia mau maafkan pasangan tadi. Ibu tidak berhak untuk merubah dia. Ibu bukan menjadi CCTV-nya suami. Ibu berhak untuk bahagia. Rugi kalau ibu stroke, rugi ibu lumpuh kayak gini. Nah, alhamdulillah dia bisa terima, tenang, mau maafkan. Nah, udah baca Al-Fatihah sekarang. Udah mau maafkan, udah tenang, udah plong, udah baca Al-Fatihah, tepuk gini, langsung jalan, dia lari. Masya Allah. Jadi sumber penyakit dari mana? Dari kegoncangan jiwa, dari pikiran. Nah, gimana kiatnya? Hati kita biar tenang, kan gitu. Nah, rumus yang pertama adalah, ini saya sering bikin status, hadapi pasanganmu dengan logika, jangan pakai perasaan. Itu tanda kuncinya. Kalau ada apa-apa dengan pasangan, dengan anak, dengan orang lain, Bu, hadapkan dulu dengan logika. Kalau suami gimana-gimana, mungkin dia kasihan, mungkin dia lagi lapar, mungkin dia lagi banyak utang, mungkin lagi masalah. Pokoknya orang yang salah itu jangan langsung respon pakai perasaan. Coba kalau Bu pakai yang orang salah langsung kesel tadi. Oh, langsung pusing, tegang. Nah, itu menjadikan goncang. Menyebabkan kita goncang gara-gara apa? Nah, mengedepankan pakai perasaan. Makanya rumusnya adalah hadapi pasanganmu dengan logika. Jangan pakai perasaan. Lah saya kan makhluk berperasaan. Iya. Tapi saya berusaha menyehatkan diri saya biasa tenang. Itu satu. Kedua, tahu dulu dalilnya, manfaatnya apa yang menyebabkan saya tenang. Nah, terutama memaafkan. Yang bikin kita goncang itu sulit sekali memaafkan. Sulit sekali memaafkan. Makanya tidak ada obat yang terbaik yang hati terluka, hati yang patah, kecuali engkau memaafkannya. Coba awal dari sengsara hidup kita adalah ketika sulit sekali memaafkan siapapun yang pernah melukai hati ibu. Ini obat yang istimewa adalah maafkan. Saya memaafkan ini karena apa, Bu? Saya maafkan ini karena saya memaafkan ini karena perintah Allah. Kalau lihat dia sih mungkin muak, tapi bagaimana keadaannya? Ya udah. Paham ya, Bu? Nah, tadi maafkan. Nah, awalnya digoncang tadi kan gitu. Walaupun ibu zikir pagi petang iya, baca Al-Quran iya, datang pengajian tenang kalau sedih. Setiap majelis taklim dijamin tenang, hadisnya jelas. Ada yang nggak tenang, ada. Kalau ada yang nggak tenang, berarti ada jinnya, kan gitu. Ya. Kalau saya pengajian datang tenang, tapi anehnya setelah pulang ke rumah mulai goncang lagi. Nah, berarti ada masalah dong. Apa masalahnya? Kesal ke anak, ke suami, ke cucu, ke tetangga, kan gitu. Kalau lihat wajahnya dia kan muak tersenang. Nah, jemaah mulia, kalau mengkondisikan perasaan, makanya rumus adalah apapun masalah yang kuhadapi, saya selalu bahagia di atas masalah. Bahagia di atas masalah. Saya tidak mau kesal, saya berhak untuk bahagia dan tenang. Nah, baru nanti langkah-langkah melaksanakan ibadah yang tadi. Satu, ikut majelis ilmu, salah satu cara untuk tenang.
Makanya ibu jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Nah, karena Nabi sudah menjamin orang yang hadir majelis ilmu tenang. Yang kedua adalah baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu hati jadi tenang. Kemudian selanjutnya adalah membuat hati kita tenang adalah mengamalkan semua yang diperintahkan Nabi SAW dengan sholat, ibadah dan lain-lain. Nah, hanya saja tadi Bu, walaupun ibadah semua paketan agama tadi udah lakukan, tapi kenapa belum? Nah, berarti periksa hati tadi. Maka hari-hari sering kajian di mana-mana tuh pembahasan tentang tazkiyatun nafs, bagaimana hati yang bersih. Maka itu membuat kita tenang hidup. Maka ibu-ibu di samping memperbaiki amal zahiriyah, tapi amal hati ini yang perlu ibu dalami. Yaitu sumbernya kebahagiaan dan ketenangan. Tahu rumusnya bahagia, tahu rumusnya menghadapi persoalan. Maka kalau ibu hadapi tadi berputar sesuai dengan keyakinan ibu, berputar gitu aja, nggak bisa keluar. Nah, dipadukan antara mindset dengan amalan tadi. Itu ya Bu, itu caranya. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin ada yang lain? Kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana seharusnya kalau kita mau sholat dulu terus kayak bangun terus biar tidak seperti bagaimana? Gimana? Ketika kita sudah wudhu mau sholat, tapi saat itu pengen buang angin terus gitu. Iya. Solusinya bagaimana? Baik, solusinya tambahan pertanyaan pertama tadi di samping mindset berupa tadi, kalau khusus ini adalah ruqyah. Kalau ini jelas ini punya masalah jin. Kalau itu, ini perlu ruqyah pakai air putih Bu. Air putih. Nah, air putih baca Al-Fatihah terus minum. Nah, belum minum nanti ibu gini kan. Baca dulu Al-Falaq, tiup. Nah, nanti bisa lihat sendawa atau lihat muntah. Terus saja berulang-ulang. Ini yang berkaitan dengan itu. Nah, itu pertanda di perut kita ada gangguan jin. Nah, itu kan ini harus dikeluarkan Bu. Nah, berulang-ulang. Setelah terapi sendiri ulang lagi. Ya mudah-mudahan nanti kalau ada waktu di kesempatan lain mungkin kita adakan praktek ruqyah mandiri. Di sini kita ajarkan teknik-tekniknya. Ini bukan minta ruqyah Bu, bukan minta ruqyah, tapi kita ajarin tekniknya. Berbeda dengan minta ruqyah. Ini adalah kita sendiri yang mempraktekannya. Gitu. Nah, ibu lakukan sendiri dulu Bu. Kedua bisa lewat madu, ruqyah dengan herbal, atau yang lebih efektif adalah zam-zam. Yang ketiga adalah bisa madu lambung. Ada madu yang diracik khusus madu lambung itu. Kebetulan saya punya madu lambung itu. Itu dibacain Al-Fatihah, ayat kursi, baru minum bisa keluar nanti insya Allah. Baik, mudah-mudahan setiap saudara kita yang merasakan seperti itu mudah-mudahan diangkat penyakitnya sehingga nanti sholatnya semakin khusyuk. Amin. Barangkali itu aja. Cukup ya Bu. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat, bahagia, tenang. Pokoknya prinsipnya aku menjadi wanita yang paling bahagia, menjadi nenek yang paling bahagia, menjadi istri yang paling bahagia, menjadi itu tadi ya, menjadi ibu yang paling bahagia. Saya nggak mau stroke gara-gara si dia. Pokoknya hidup sekarang adalah tenang dan bahagia. Ibu tenang, hidupnya baik, ibadahnya lancar, dan apa Bu, sehat kan gitu. Demikian. Kalau ibu mau konsultasi pribadi bisa lewat WhatsApp, mungkin nomornya bisa sama Ibu Dewi ya Pak. Ibu Dewi. Ya, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Terima kasih. Saya kembali kepada Ibu admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.